Di video ini saya akan mengulas prediksi dan analisa para peserta Piala Dunia pada tahun ini, yakni Piala Dunia 2020 di Qatar ya. Waktu tinggal menyisakan sebulan lagi. Laga pembukaan berlangsung tanggal 20 November di Stadion Al Bayat dan final pada tanggal 18 Desember di Stadion Lusail. Saya akan fokus mengulas kandidat yang berpeluang lolos dari fase grup. Juga akan menganalisa dengan mengkomparasi atau secara head-to-head dengan pertimbangan materi dan kualitas pemain, sejarah, mentalitas tim, strategi, dan taktikal pelatih di Fortuna serta stadion yang akan digunakan. Berikut bagaimana simulasi final, tim mana saja yang bisa berpeluang menjadi kejutan, tim mana saja yang menjadi favorit juara atau final ideal kali ini, dan bagaimana dengan mitos timnas Belanda. Simak baik-baik. Perlu saya sampaikan bahwa ini hanya sekedar prediksi atau opini pribadi dan bersifat hiburan buat kita semua. Saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang ditimbulkan atas prediksi ini. Analisa materi ini berdasarkan pengetahuan pribadi selama saya mengamati sepak bola. Saya sudah rangkum sesingkat-singkatnya dari berbagai referensi. Prediksi dan analisa ini sangat bisa dibantah, silahkan. Karena kita bisa banyak persepsi ya dalam melihat kans juara setiap tim. Oke? Langsung saja kita mulai. Mungkin bagi yang belum tahu bahwa tradisi laga pembukaan Piala Dunia itu hanya dibuka oleh dua tim, yaitu tuan rumah atau juara bertahan edisi Piala Dunia sebelumnya. Barangkali ada juga yang bertanya kenapa Italia nggak lolos. Itu karena di babak kualifikasi kalah bersaing dengan Swiss, lalu disingkirkan secara dramatis oleh Makedonia Utara di babak playoff. Artinya, kalau saja Italia yang lolos, bisa jadi Portugal yang tidak lolos, karena Portugal mengalahkan Makedonia di babak playoff terakhir. Tim besar yang tidak lolos adalah Kolombia, Chili, Pantai Gading, Nigeria, Mesir, Swedia, Ukraina, termasuk tuan rumah Piala Dunia tahun lalu, Rusia. Lanjut kita review per grup ya, peta kekuatan dan kelemahan, serta bagaimana hasil analisa dan prediksi saya dari setiap timnas. Dari grup A ada Qatar menjadi unggulan karena status tuan rumah. Mereka juga juara bertahan dari benua Asia. Belanda, dengar ya buat para pendukung Belanda. Belanda adalah spesialis runner-up Piala Dunia. Memang harus diakui bahwa materi dan kualitas pemain Belanda selalu dihuni pemain kelas dunia, serta memiliki pelatih yang sangat berpengalaman. Kelebihan dan kekurangan sangat kuat di belakang namun lemah di tengah dan depan. Senegal, sang juara bertahan dari benua Afrika. Ekuador bisa jadi tim penghibur di grup ini. Catatan, grup ini akan sengit jika tuan rumah mampu merubah kekuatan penonton menjadi pemain ke-12-nya. Senegal berpotensi menjadi salah satu tim kejutan. Kesimpulan, tim yang berpeluang besar lolos adalah Belanda dan Senegal. Next, grup B ada Inggris. Sebagai tim unggulan tak ada yang meragukan kekuatan dan Lion, apalagi mereka mempunyai liga terbaik di dunia saat ini. Juga pernah berstatus juara dunia tahun 1966. Kualitas pemain kelas dunia, kecuali Harry Maguire atau Harry Maguire, yang saya rasa banyak pendukung Inggris yang tidak memaafkan kehadiran pemain satu ini. Kelebihan dan kekurangan, kekuatan utama ada di depan namun lemah di belakang dan tengah. Wales cukup impresif. Amerika Serikat lumayan lah. Iran menjadi tim terlemah di grup ini. Kesimpulan, tim yang berpeluang besar lolos adalah Inggris dan Wales. Lanjut grup C, Argentina, salah satu favorit juara tahun ini. Kualitas dan materi pemain sangat merata. Pelatih juga hebat. Kelebihan dan kekurangan sangat bergantung pada sosok Lionel Messi. Dan tidak ada target man atau striker petarung. Kemudian Meksiko dan Polandia akan lebih berimbang, sementara Arab Saudi menjadi bulan-bulanan di grup ini.
Kesimpulan, tim yang berpeluang lolos adalah Argentina dan Meksiko. Grup D, Perancis datang dengan status juara bertahan, materi pemain sangat-sangat kelas dunia. Kekuatan tim tidak perlu diragukan, pelatih sangat berpengalaman. Kekurangan kadang tidak dinaungi keberuntungan atau di fortuna. Denmark digadang-gadang akan jadi tim dinamit yang siap meledak. Australia dan Tunisia bisa jadi tim pelengkap saja di Piala Dunia kali ini. Catatan, Prancis harus berhati-hati menghadapi Denmark, karena jika hanya akan menjadi runner-up, maka kemungkinan besar laga final awal akan tercipta, yaitu berjumpa Argentina di fase perdelapan final. Kesimpulan, tim yang berpeluang lolos adalah Prancis dan Denmark. Grup E, Spanyol dan Jerman. Secara materi dan kualitas pemain, para pemain sudah lumayan. Karena mungkin saat ini kedua tim masih dalam tahap regenerasi. Jepang dan Costa Rica kemungkinan akan jadi tim penghibur lagi. Kesimpulan, tim yang berpeluang besar lolos adalah Jerman dan Spanyol. Masih wajar ya, tunggu ya, sabar. Lanjut, grup F, Belgia merupakan salah satu tim kandidat juara dan sangat superior di babak kualifikasi. Kelebihan dan kekurangan secara kualitas dan materi pemain sangat bagus. Namun tim kurang berpengalaman karena tidak punya mental juara. Kroasia oke lah, karena status runner-up Piala Dunia edisi kemarin. Kanada peringkat 1 babak kualifikasi zona CONCACAF. Maroko, tim Afrika yang tidak bisa dipandang remeh. Catatan, grup ini sangat berimbang. Semua tim mempunyai peluang yang sama. Saya melihat Kanada akan berpotensi menjadi tim kejutan. Kesimpulan, tim yang berpeluang lolos adalah Belgia dan Kanada. Grup G ada yang unik dari grup ini, karena semacam ulangan dari edisi Piala Dunia kemarin. Brasil, tim langganan juara, makanya tidak perlu diulas. Kekurangan barangkali satu aja sih menurut saya, komposisi pemain yang dibawa tidak punya gelandang serang seperti Coutinho atau Juninho, atau gelandang bertipe attacking midfielder. Analisa saya bisa jadi strateginya akan mengandalkan permainan sayap dengan 2 gelandang bertahan bertipikal petarung. Swiss, tim yang mempecundangi Italia. Hati-hati ya, tim ini kerap memberi kejutan. Serbia, tim yang mengirim Portugal melalui babak playoff tadi. Kamerun, kemungkinan besar tim paling lemah di grup ini. Kesimpulan, tim yang berpeluang besar lolos adalah Brasil dan Swiss. Terakhir, grup H, ada Portugal, salah satu favorit juara. Kelebihan dan kekurangan, skuad hebat di semua lini. Akan tetapi tidak punya catatan sejarah bagus di perhelatan Piala Dunia. Sedangkan Uruguay punya catatan sejarah manis di turnamen 4 tahunan ini. Korea Selatan, kuda hitam dari Asia yang siap memberi kejutan lagi. Sementara Ghana, saya pikir akan menjadi tim paling lemah di grup ini. Catatan, akan ada aroma balas dendam Ghana atas Uruguay atas memori Piala Dunia 2010 lalu. Korea Selatan bisa jadi satu-satunya tim Asia yang bisa lolos dari fase grup. Grup ini mirip dengan grup F, relatif berimbang dengan perwakilan dari semua benua. Kesimpulan, tim yang berpeluang lolos adalah Portugal dan Korea Selatan. Oke? Catatan tambahan saya ada 2. Yang pertama, stadion mustahil untuk Argentina atau Brasil. Coba cek berapa match stadion ini dipakai nanti oleh Argentina dan Brasil yang jika keduanya lolos sampai final. Yang kedua, soal mitos karma atau kutukan sepak bola terkait timnas Belanda. Bagi yang percaya, setiap tim yang mengalahkan Belanda tidak akan juara. Mari kita lihat fakta-faktanya. Apakah ini hanya mitos atau cocokologi? Kita ambil contoh Piala Dunia 1990 dan 1994, di mana tim yang mengalahkan Belanda keluar sebagai juara. Kemudian Piala Eropa
1980 dan 1992. Tim yang mengalahkan Belanda juga keluar sebagai juara di turnamen itu. Tapi bisa saja asumsi ini benar jika data yang dipakai dari tahun 1998 sampai sekarang. Karena di Piala Dunia 1998, 2006, dan 2014 itu tim yang mengalahkan Belanda tidak juara, kecuali di 2010 yang waktu itu Belanda kalah di final oleh Spanyol. Tapi 2014 akhirnya Spanyol tidak lolos karena kalah sama Belanda dan Chili ya. Kemudian di Piala Eropa itu dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, itu setiap tim yang mengalahkan Belanda tidak pernah keluar sebagai juara di akhir turnamen. Coba dicek ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini pemahaman yang keliru. Cukup menarik ya? Atau hanya sekedar mitos yang membagongkan? Entahlah. Boleh percaya, boleh tidak? Terserah. Lanjut pertanyaan, bagaimana dengan simulasi final? Dan timnas mana saja yang bisa menjadi kejutan di turnamen ini? Berdasarkan hasil analisa, saya kira Brasil dan Argentina bisa final jika salah satu menjadi runner-up dan bukan sama-sama juara grup atau runner-up. Karena kalau itu terjadi, maka mereka hanya akan mentok di semifinal. Simulasi lainnya antara Argentina dan Portugal harus sama-sama juara grup atau sama-sama runner-up grup. Kebalikan dari Argentina dan Brasil tadi, jika Argentina juara grup dan Portugal runner-up atau sebaliknya, maka mereka akan ketemu lebih awal di semifinal. Dari segi tim kejutan ada 4 yang berpotensi, yaitu Denmark, Kanada, Senegal, dan Korea Selatan, alias perwakilan setiap benua. Wow. Pertanyaan selanjutnya, 5 tim favorit juara atau bisa jadi generasi emas sepak bola saat ini. Yang pertama Argentina, yang kedua Prancis, ketiga Brasil, keempat Portugal, dan terakhir Belgia. Mohon maaf bagi tim yang tidak masuk tim favorit versi saya, silakan buat versi sendiri ya, biar lebih puas. Terakhir, saya mau cerita soal pengalaman prediksi ya. Di Piala Dunia 2002 dan 2006, saya belum banyak menang sepak bola, terutama faktor sejarah, mentalitas, pelatih, strategi, taktikal, dan sebagainya. Namun berawal dari coba-coba, 2010 saya mulai membuat prediksi dan tepat, yakni Spanyol juara. Karena saya beranggapan bahwa saat itu merupakan generasi emas sepak bola Spanyol yang terdiri dari perpaduan tim Barcelona dan Real Madrid. Alasan saya mau mencoba prediksi itu juga karena menurut saya Piala Dunia kualitas pemain sangat berbeda jauh. Makanya saya pikir lebih mudah memprediksi hasil akhirnya, bahkan siapa yang akan keluar menjadi juara di akhir turnamen. 2014 masih benar juga, karena bahkan lebih tepat Jerman dan Argentina yang masuk final sesuai dengan kalkulasi saya. Alasan memilih Jerman karena dominasi Bayern Dortmund saat itu sangat luar biasa di Liga Champions. Skuad mereka lah yang mengisi komposisi timnas Jerman, mirip dengan Spanyol pada tahun 2010. Lanjut di 2018, prediksi kurang tepat karena Belgia nggak masuk final. Waktu itu saya bilang Belgia semenjak 2014 akan menjadi juara di Piala Dunia 2018 karena mereka termasuk generasi emas. Tapi ternyata meleset ya, karena kalah dari Prancis yang akhirnya juara dan berakhir jadi peringkat ketiga dunia. Bagaimana dengan 2020-an? Prediksi ya. Oke. 3 laga final ideal menurut saya pribadi. Yang pertama ada Argentina dan Prancis, kedua Argentina Portugal, dan yang terakhir ada
Brazil dan Belgia. Mungkin bisa terjadi final di luar dugaan kita semua. Bisa jadi terjadi antara Senegal dan Denmark. Kalau analisa ini berjalan mulus, kita akan lanjut part 2 untuk babak per-8 final sampai final sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tinggalkan komentarnya. Salam olahraga.